Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen dan membahas tentang apa itu SCM. Supply Chain Management atau yang biasa disingkat menjadi SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran sistem supply chain management ini hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem supply chain management ini akan melibatkan banyak pihak. Supply chain management juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain management tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tetapi supply chain management juga memproses aliran uang. Aliran uang yang diproses bisa dari hulu ke hilir ataupun dari hilir ke hulur. Supply chain management memiliki banyak prinsip dalam penerapannya, antara lain yang pertama, membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya. Yang ketiga, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan. Dan yang keempat, mengembangkan supply chain dengan menggunakan teknologi yang ada. Supply chain management memiliki 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Apakah mereka berlima ini? Yang pertama, supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku, suku cadang, ataupun barang lainnya. Yang kedua, manufaktur. Manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. Ketiga, distributor. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Distributor ini tidak selalu ada dalam supply chain management karena di era internet seperti sekarang ini, perusahaan bisa menjual barang langsung kepada customer. Misalnya melalui website atau marketplace, sehingga via distributor dalam hal ini bisa dihapuskan. Keempat, retailer. Retailer atau yang juga bisa disebut pengecer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Kelima, pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang di mana ia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian. Tujuan diterapkannya supply chain management dalam suatu perusahaan atau suatu bisnis adalah pertama, pengiriman produk yang tepat waktu. Dengan supply chain management ini, diharapkan rantai pasok bisa berjalan lebih efektif sehingga produk yang dikirimkan bisa sampai tepat waktu di tangan pelanggan. Kedua, mengurangi biaya. Supply chain management dibuat agar biaya yang digunakan dalam proses produksi bisa diminimalkan. Dengan kata lain, apabila biaya yang dikeluarkan sedikit, maka perusahaan bisa menuai untung lebih banyak. Ketiga, memaksimalkan hasil dari semua supply chain. Supply chain management tidak hanya berfokus supply chain saja, akan tetapi juga berfokus pada manajemennya. Manajemen yang baik pada supply chain akan dapat memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki setiap supply chain.
Keempat, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Supply chain management juga berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Supply chain management bisa bertujuan untuk merencanakan kegiatan distribusi barang secara efektif. Supply chain management dalam penerapannya akan memberikan beberapa manfaat. Pertama, memanfaatkan aset semaksimal mungkin. Pengelolaan supply chain yang tepat bisa berpengaruh pada pemanfaatan aset yang maksimal. Kedua, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Apabila aset sudah maksimal, tentunya akan berpengaruh pada proses distribusi barang. Distribusi barang bisa menjadi lebih cepat sampai ke tangan pelanggan. 3. Mengembangkan perusahaan lebih besar lagi. Keuntungan yang didapat maksimalkan aset bisa digunakan untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih besar. Keempat, menurunkan biaya operasional. Apabila semua aset sudah maksimal, tentunya biaya operasi yang diperlukan bisa diturunkan sehingga perusahaan bisa menjadi lebih efisien dalam hal operasi. Dalam menjalankan supply chain management, terdapat berbagai macam tantangan. Tantangan tersebut antara lain, pertama, persaingan di tingkat global. Untuk bersaing di tingkat global, supply chain management memerlukan kerjasama yang kuat antara satu komponen dengan komponen lainnya. Kerjasama ini diperlukan agar proses pendistribusian barang bisa berjalan dengan lancar. Apabila barang bisa didistribusikan dengan lancar, maka akan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Kedua, infrastruktur. Untuk bisa membangun supply chain yang baik, diperlukan infrastruktur yang baik pula. Infrastruktur ini bisa berupa kendaraan, gedung, peralatan, atau mesin, dan lain-lain. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi proses supply itu sendiri. Birokrasi. Untuk mendirikan suatu badan usaha di Indonesia tidaklah mudah. Diperlukan beberapa syarat agar suatu usaha bisa didirikan seperti surat pendirian perusahaan, akta notaris, dan sebagainya. Hal ini tentunya bisa menghambat proses pendistribusian barang karena barang yang didistribusikan haruslah dibawa kepada wewenang suatu badan usaha. Supply chain management yang baik haruslah bisa saling berkomunikasi antara satu bidang usaha dengan bidang usaha yang lainnya. Apabila komunikasi yang terjalin antara bidang usaha bermasalah, maka proses pendistribusian juga akan mengalami masalah. Hal ini tentunya bisa berakibat citra produk atau perusahaan. Apabila tidak ditangani, maka perusahaan atau barang yang diproduksi akan dicap jelek oleh pelanggan. Kami berharap video ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton.